Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Ketakutan yang kuat melanda Putri, dia mendorong, menolak, dan menangis. Hari-hari ini, dia memikirkan berbagai jenis adegan yang tak terhitung jumlahnya di mana mereka bersama, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi seperti ini. Mereka seharusnya tidak saling menyakiti begitu dingin. Ketika dia bersamanya, dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seringkali ketika dia bersamanya, dia merasa bahagia. Dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai dan terus berjalan bersamanya. "Randy, hentikan!" Putri menangis, dan dari kedalaman tenggorokannya terdengar suara yang praktis dipenuhi dengan keputusasaan. Suaranya serak dan letih. Ciuman kasar berakhir dengan tiba-tiba. Kekuatan yang menjebaknya tiba-tiba melonggarkan, memungkinkannya untuk mendapatkan kebebasannya. Randy membuka matanya dan menatapnya. Putri menangis. Air matanya jatuh setetes demi setetes ke kulit seputih salju yang baru saja dihancurkannya, seakan mengingatkannya akan perbuatan jahatnya. Dan mata berlinang air mata itu, menatapnya, jelas mencerminkan hilangnya ketenangannya. Randy tercengang sesaat, manik-manik di matanya. Apakah itu benar-benar dia? Diriku. Bagaimana dia bisa kehilangan ketenangannya seperti ini? Randy tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia akan berakhir seperti itu. Randy menghela napas dalam-dalam, lalu dengan lembut mendekati Putri dan dengan hati-hati mencium air mata di wajahnya. Air mata itu sangat pahit, sangat menyengat. Mereka selalu pahit di hati Randy, tapi sekarang, dia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. "Maafkan aku." "Tidak," katanya. Randy meminta maaf dan pergi dengan terburu-buru. Pintu tertutup rapat, menghalangi pandangan Putri. Dia tidak bisa melihat sosok Randy lagi. Menurunkan kepalanya, melihat pakaian di tubuhnya yang terkoyak-koyak, Putri merasakan begitu banyak rasa sakit di hatinya sehingga dia hampir menangis lagi. Dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam dan memaksakan air mata yang berada di ambang jatuh kembali ke matanya, tidak membiarkan dirinya menangis lagi. Dia bersandar di pintu, mengangkat kepalanya, menangkupkan wajahnya di tangannya, dan mengambil napas dalam-dalam lagi. Randy, seorang pria yang tiba-tiba menerobos ke dalam hidupnya tanpa persiapan apapun. Perlahan-lahan, tanpa sadar, dia mulai peduli padanya. Apa yang dia pikirkan tentangnya? Apakah dia tahu masa lalunya atau tidak? Saat ini, dia masih tidak memiliki keberanian untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi di ibu kotanya. Dia tidak tahu bagaimana dia akan melihatnya setelah mengetahuinya. Tetapi apakah dia juga akan salah paham dan meremehkannya? Seperti banyak orang lainnya, Putri sangat tidak yakin, jadi dia tidak pernah berani menyebutkannya padanya. Itu karena dia tidak ingin dia tahu betapa buruknya keluarganya. Dia bahkan berpikir bahwa ketika dia menemukan kebenaran, itu mungkin hari mereka berdua berpisah. Kring, kring, gelombang. Dalam keheningan ruang, telepon di atas meja berdengung, membuat Putri ketakutan. Dia berdiri dan mengangkat telepon. Di layar, ada serangkaian angka, yang berarti nomor itu tidak ada di buku kontaknya. Meskipun tidak ada dalam daftar kontak, Putri masih memiliki kesan nomor ini. Ponselnya masih berdering, tapi jari Putri masih belum turun. Dia sedang berjuang di dalam hatinya, haruskah dia mengangkatnya atau tidak? Setelah memikirkannya, Putri memutuskan untuk mendengarkan apa yang orang itu ingin katakan padanya. Pada saat terakhir, jari Putri bergerak dan terhubung ke telepon. Setelah panggilan tersambung, tidak ada seorang pun di kedua ujung telepon yang berbicara.
Begitu sunyi sehingga seseorang bisa mendengar napas orang lain yang keluar dari telepon. Setelah beberapa lama, pihak lawan Citra berbicara lebih dulu. "Putri, apakah kamu ada waktu luang besok? Mari bertemu di suatu tempat." Suara hangat dan lembut Citra berjalan dari telepon ke telinga Putri. Itu masih semenarik dan menyenangkan untuk didengarkan seperti dulu. Putri masih ingat suara Lili yang mengatakan bahwa dia dilahirkan untuk merayu pria dengan memanggil mereka. Tidak heran Andi Andrean tertangkap basah olehnya begitu cepat. Putri tidak menjawab, tetapi orang di sisi lain mencoba memanggilnya lagi. 3 tahun lalu, ketika Putri mengetahui bahwa dia sedang dianiaya oleh netizen dan itu semua adalah bagian dari skema Citra, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki kakak perempuan lagi dan bahwa kakak perempuannya telah meninggal pada waktu itu. Sekarang, setelah menerima panggilan Citra 3 tahun kemudian, kebencian di hatinya saat itu, serta semua jenis emosi, perlahan memudar. Mengapa menghukum diri sendiri karena kesalahan orang lain? Ini adalah apa yang dikatakan Putri padanya. "Putri, aku ingin berbicara denganmu tentang ibu." Namun, selama 3 tahun terakhir, dia benar-benar mengabaikannya. Dibandingkan dengan hal-hal kecil yang ibunya tidak bisa pilih untuk dilakukan padanya, dia bahkan lebih sombong. "Katakan padaku waktu dan tempatnya." Pada akhirnya, Putri berkompromi. Ia perlu mengetahui kondisi tubuh ibunya. "Aku telah mencari tempat. Aku mendengar bahwa ada restoran di Jalan Damai Jakarta yang memiliki hidangan enak yang enak. Bagaimana kalau kita bertemu di sana besok siang?" Besok adalah hari Sabtu, jadi Putri bebas untuk beristirahat. Setelah menutup telepon, Putri berdiri di depan cermin dan menatap dirinya sendiri. Tali bahunya telah robek oleh Randy, memperlihatkan bahunya yang putih. Jika orang lain melihatnya seperti ini, mereka akan mendengar kata-kata jahat darinya, jadi dia pasti tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tidak ada pakaian baru di sini, jadi dia harus memikirkan cara untuk membersihkannya. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.